Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimulya Husnul Khotimah dari Prodi 1 PAIB akan menjelaskan tentang teori emosi. Apa sih emosi itu? Emosi adalah suatu perasaan atau gejolak jiwa yang muncul di dalam diri seseorang sebagai akibat dari adanya rangsangan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Emosi sangat berhubungan dengan kondisi psikologis dan suasana hati seseorang yang dinyatakan dalam bentuk perilaku tertentu. Perasaan emosi bisa berupa emosi positif atau emosi yang baik, dan bisa berupa emosi negatif atau emosi yang buruk. Banyak yang mengartikan kata emosi sebagai bentuk amarah. Namun sebenarnya kata emosi mewakili berbagai bentuk perasaan manusia. Beberapa bentuk emosi atau perasaan manusia diantaranya sedih, bahagia, marah, dan lain-lain. Bentuk-bentuk emosi. Menurut Daniel Goleman, bentuk-bentuk emosi itu ada 8. Pertama, amarah. Amarah itu meliputi brutal, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal. 2. Kesedihan. Kesedihan itu meliputi pedih, sedih, muram, putus asa, kesepian, mengasihani diri. 3. Rasa takut. Itu meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, sedih, waspada, tidak tenang. 4. Kenikmatan. Kenikmatan itu meliputi kebahagiaan, kegembiraan, riang, senang, terhibur, bangga, kenikmatan indrawi, takjub, girang. 5. Cinta. Cinta itu meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, kasmaran, kasih sayang. 6. Terkejut. Terkejut itu meliputi takjub, terpana. 7. Jengkel. Jengkel itu meliputi hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka. 8. Malu. Malu itu meliputi merasa bersalah, malu hati, menyesal, hina, aib, dan hati hancur lebur. Ciri-ciri emosi. 1. Lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya, seperti pengamatan dan berpikir. 2. Bersifat fluktuatif atau tidak tetap. 3. Banyak bersangkut paut dengan peristiwa pengenalan panca indera. Tahapan perkembangan emosi. Ada 8 tahap yang saling berkaitan dikemukakan oleh Erik Erikson atau Jas dan Gregory G. Fest. Dalam perkembangan emosi itu ada 8 tahap. 1. Bayi. Perkembangannya rasa percaya versus rasa tidak percaya mendasar. 2. Masa kanak-kanak awal pada tahun kedua sampai ketiga. Perkembangannya itu otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu. 3. Anak usia bermain atau play age. Usia 3 sampai 5 tahun, perkembangannya itu inisiatif versus rasa bersalah. 4. Anak usia sekolah usia 6 sampai 13 tahun, perkembangannya produktivitas versus inferioritas. 5. Masa remaja, perkembangannya identitas versus kebingungan identitas. 6. Masa dewasa muda usia 19 sampai 30 tahun, perkembangannya keintiman versus isolasi. 7.
Masa dewasa usia 31 sampai 60 tahun, perkembangannya itu generativitas versus stagnasi. 8. Usia senja, usia 60 tahun sampai akhir hayat, perkembangannya itu integritas versus rasa putus asa. Pengaruh emosi terhadap belajar. Emosi berpengaruh besar pada kualitas dan kuantitas belajar. Emosi yang positif dapat mempercepat proses belajar dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Sebaliknya, emosi yang negatif dapat memperlambat belajar atau bahkan menghentikannya sama sekali. Oleh karena itu, pembelajaran yang berhasil haruslah dimulai dengan menciptakan emosi positif pada diri pembelajar. Untuk menciptakan emosi positif pada diri siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan dengan penciptaan kegembiraan belajar. Kecerdasan emosi. Menurut Goleman, terdapat 3 hal penting yang dirumuskan mengenai emosi. Emosi 1. Emosi itu bukan bakat, melainkan bisa dibuat, dilatih, dan dikembangkan, dipertahankan, dan yang kurang baik dikurangi atau dibuang sama sekali. 2. Emosi itu bisa diukur seperti intelijensi. Hasil pengukurannya disebut EQ, Emotional Quotient. Dengan demikian, kita tetap dapat memonitor kondisi kecerdasan emosi kita. 3. EQ memegang peranan lebih penting daripada IQ. Sudah terbukti, banyak orang dengan IQ tinggi yang di masa lalu dunia psikologi dianggap sebagai jaminan keberhasilan seseorang, justru mengalami kegagalan. Mereka kalah dari orang-orang dengan IQ rata-rata saja, tetapi memiliki EQ yang tinggi. Menurut Goleman, sumbangan IQ dalam menentukan keberhasilan seseorang hanya sekitar 20-30% saja. Selebihnya ditentukan oleh EQ yang tinggi. Adapun orang yang dikatakan mempunyai EQ yang tinggi adalah jika ia memenuhi kriteria berikut. 1. Mampu mengenali emosinya sendiri. 2. Mampu mengendalikan emosinya dengan situasi dan kondisi. 3. Mampu menggunakan emosinya untuk meningkatkan motivasinya sendiri, bukan malah membuat diri putus asa atau bersikap negatif pada orang lain. 4. Mampu berinteraksi positif dengan orang lain. Sekian, terima kasih penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.